Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa kembali beribadah di gereja Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita khusyuk untuk beribadah pada Tuhan, untuk memuji Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Seperti biasa diperingatkan kembali, yang belum di silent HP-nya, boleh di silent terlebih dahulu supaya ibadah kita lebih khusyuk, ya. Kita akan memulai ibadah kita. Kita selesai, silakan Tuhan bisa terus jenak untuk memimpin untuk memimpin Tuhan, boleh memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Saya silakan bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian untuk memasuki ibadah kita. Nomor 21, puji Tuhan Allah Maha Kuasa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Silakan duduk kembali. Nats yang mengawali ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 5. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu Bapa kita menuruti perintah-perintahnya.
Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ya, kita akan masuk ke doa pengakuan dosa. Kita menyanyikan satu buah lagu, Rohku tenang, Tuhan besertaku. Ya Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memasuki doa pengakuan dosa. Saya silakan Bapak Ibu untuk mengambil satu sejenak untuk kita memohon pada Tuhan. Kita merendahkan hati kita bahwa Tuhan, inilah aku, inilah anakmu yang penuh dengan dosa. Ampunilah segala dosa-dosa kesalahan kami. Bapa di surga, pada saat pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami merendahkan diri kami ya Tuhan, untuk memohon pengampunan dari-Mu ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan, ampuni segala kesalahan kami. Memang kami orang-orang yang sangat berdosa Tuhan. Kami tidak luput dari dosa yang kami lakukan, atau kami yang kami pikirkan dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja Tuhan. Tapi pada pagi hari ini kami memohon ampuni ya Tuhan, segala dosa-dosa kami, segala pelanggaran-pelanggaran kami, sehingga ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sekali lagi kami serahkan ibadah ini dari pertengahan sampai selesai. Kau berkati setiap kami ya Bapa.
Kau berkati hamba-Mu, saudara Lukas yang akan berfirman-Mu Tuhan. Pakai dia untuk memberitakan firman-Mu pada pagi hari di hadapan jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Yesus, semua ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Biasa untuk bagi berdiri, kita akan mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 103 ayat 12 sampai 14. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini adalah debu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan beserta kita semuanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan menyanyikan pujian nomor 240, Percaya dan Patuh. Setelah pujian ini selesai, saya persilakan vokal grup turun untuk memberikan persembahan pujian. Firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya saudara Lukas. Ya, saya silakan turun.
Mari kita bersama berdoa, saudara-saudara. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang kudus, Allah yang mulia itu berkenan untuk memperkenalkan diri-Mu pada setiap kami manusia berdosa ini. Dan kini Engkau berikan kami juga kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikannya, sembunyikanlah dirinya di belakang salib-Mu, sehingga hanya kemuliaan-Mu saja yang tampak ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus juga berbicara pada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang mengizinkan kita, yang memampukan kita, dan melayakan kita untuk beribadah pada hari ini ya. Mungkin ada di antara saudara yang belum kenal siapa saya Lukas Anwar. Saat ini sedang menjalani studi di STT Saat Malang. Dan nanti saya akan menjalankan praktek 1 tahun hari Selasa nanti. Saya juga sekalian pamit dan mohon dukungan doanya saudara. Saudara, hari ini kita mau sama-sama belajar dan merenungkan tentang iman. Mari kita bersama membuka Alkitab kita dalam Yosua pasal yang kedua. Yosua pasal yang kedua ayat 9 sampai 11. Yosua pasal 2 ayat 9 sampai 11. Jika sudah menemukannya, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Yosua pasal yang kedua ayat 9 sampai 11. Dan berkata kepada orang-orang itu, ini Rahab berkata kepada 2 pengintai ya saudara. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut berau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ayat 11, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara, beberapa tahun lalu, tepatnya tanggal 13 Mei 2018, terjadi peristiwa bom di 3 gereja di Surabaya. Saya kira sebagian besar dari kita tahu kali ya kabar tentang hal ini. 3 gereja itu dibom pada waktu yang berdekatan saudara. Jadi pertama itu di jam 7.30 itu di gereja Santa Maria, di jam 7.35 ada di GKI Diponegoro, dan 7.40 di GPPS. Kita coba lihat videonya sekilas ya saudara. Video pengumumannya. Kelihatannya mengerikan saudara. Coba saudara bayangkan seandainya ya saudara, apa sih yang mereka rasakan? Jemaat itu datang mau beribadah, tapi malah mendapat musibah. Seandainya mereka tahu bahwa tempat ibadah mereka bakal kena serangan bom, menurut saudara kira-kira apakah mereka akan datang ke gereja? Ya sepertinya sih memang agak sulit untuk memutuskan hal tersebut ya saudara. Yaitu di gereja di Surabaya. Namun coba bayangkan saudara, bagaimana jika seandainya hal tersebut terjadi pada kita?
Ya, saya tahu tentu kita nggak berharap dan nggak ingin ini terjadi, tapi coba kita bayangkan, gimana seandainya jika tahu-tahu ada teroris masuk ke dalam ruang ibadah ini bersenjata lengkap dan kemudian dia berteriak, siapa yang tetap mau percaya sama Tuhan Yesus, ini hari terakhir kalian melihat dunia ini dan melihat orang-orang yang kalian kasihi. Apakah kita akan tetap beriman pada Tuhan Yesus? Silakan jawab masing-masing. Kenyataannya di dalam Alkitab dan sepanjang sejarah kekristenan, saudara, ada banyak sekali orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus kemudian mati martir karena imannya kepada Kristus. Dan ternyata iman itu nggak sesederhana yang kita bayangkan mungkin ya. Nah, melalui ayat yang kita baca tadi, kita mau sama-sama merenungkan tentang iman yang memulihkan dan menyelamatkan. Sebenarnya saudara, kalau kita mau coba telusuri secara lengkap ya cerita tentang Rahab ini, kisahnya akan sangat panjang saudara, makanya saya hanya memilih tadi dari Yosua pasal 2 ayat 9 sampai 11 karena ini adalah inti pengakuan imannya Rahab. Kalau saudara mau tahu lebih lengkap, nanti waktu udah pulang boleh baca Yosua pasal 2 sampai pasal yang ke-6, itu gue cerita lebih lengkap. Kalau mau lebih lengkap lagi, baca satu keseluruhan kitabnya juga boleh. Nah, secara singkat saudara, pasal 2 ini yang tadi kita baca itu menceritakan tentang Yosua yang mengutus 2 orang pengintai untuk melihat tanah Kanaan. Jadi tanah Kanaan itu sebenarnya adalah satu tanah yang sangat luas dan di dalamnya itu ada kota Yeriko. Nah, ketika tiba di sana, mereka 2 pengintai itu sampai di sebuah kota bernama Yeriko. Lalu mereka tibalah di rumah seorang perempuan sundal. Perempuan ini juga perempuan non-Israel, namanya adalah Rahab. Dan ternyata kedatangan kedua pengintai itu diketahui oleh Raja Yeriko. Segeralah sang raja mengutus beberapa orang pengejar untuk menuju rumah Rahab untuk menangkap 2 pengintai Israel itu. Kemudian ketika sampai, para pengejar itu bertanya kepada Rahab, dan Rahab berkata, aku nggak melihat mereka udah pergi, cepat kamu kejar mereka, mungkin mereka udah di pintu gerbang sana. Tapi ternyata saudara, Rahab sesungguhnya sudah menyembunyikan 2 pengintai Israel itu di bagian atas rumahnya. Barulah Rahab mengungkapkan pernyataan imannya kepada Allah Israel di depan 2 pengintai tersebut. Di Yosua pasal 2 ayat yang ke-9 saya bacakan ya saudara. Rahab bilang begini, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri itu gemetar menghadapi kamu. Perhatikan apa yang Rahab katakan saudara, saya ulangi sekali lagi. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Kok bisa saudara, Rahab seorang perempuan sundal lagi, perempuan sundal yang non-Israel lagi, dia bisa berkata demikian. Lalu kalau kita dengar perempuan sundal atau sekarang istilahnya itu PSK, mungkin seperti nggak baik ini orang kelihatannya ya. Namun apakah sebenarnya Rahab memang perempuan yang seburuk itu? Apakah dia perempuan yang nakal? Apakah dia perempuan yang kerjanya hanya menggoda pria? Nah, mungkin kita perlu berhenti sejenak saudara, kita coba cari tahu dulu ya siapa sih Rahab ini. Apakah dia benar-benar perempuan yang nggak baik? Nah, kalau kita coba lihat di pasal 2 ayat yang ke-13, kita coba lihat saudara pasal 2 ayat yang ke-13, siapa saja yang Rahab sebutkan di sana? Di sana Rahab menyebutkan ada ayah, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan. Pertanyaannya, kenapa Rahab nggak menyebut suami dan anak-anakku? Dia nggak bilang sekalian suami dan anak-anakku. Kalau dia jadi perempuan sundal, saudara, kemungkinan besar kan dia sudah dewasa, bukan? Apalagi orang-orang pada masa itu biasanya menikah di usia muda. Tentu seharusnya dia sudah punya suami dan anak. Tapi Rahab nggak menyebutkan suami dan anak. Berarti kemungkinan saja pada masa itu Rahab sudah menjadi janda, saudara. Kemungkinan suaminya sudah meninggal, kemungkinan. Dan mungkin juga dia belum memiliki anak. Seandainya dia punya anak pun, mungkin anaknya dia jual ketika suaminya meninggal, ataupun anaknya juga meninggal, ataupun dia memang nggak punya anak. Nah saudara, kita tahu bahwa pada masa itu peran pria itu sangatlah penting. Istri itu sangat bergantung pada suaminya. Jadi seandainya seorang wanita kehilangan suaminya, dia akan menjadi seorang wanita yang sangat tidak berdaya dan sangat malang. Nah, ini juga yang mungkin terjadi pada Rahab. Ada kemungkinan setelah Rahab ditinggal suaminya, ia menjadi sangat-sangat miskin, sehingga ia harus mengambil peran sebagai tulang punggung
yang menafkahi dan melindungi orang tua serta saudara-saudaranya. Karena hidup yang miskin itulah makanya ia tinggal di tembok kota, saudara. Kalau saudara lihat ayat yang ke-15, Rahab itu tinggalnya di tembok kota. Ya masuk akal ya, kalau misalkan dia orang berduit, dia nggak mungkin tinggal di tembok dong, pasti tinggalnya di dalam kota. Kemudian saudara, kalau kita lihat pasal yang kedua ayat yang ke-6, Rahab menyembunyikan dua pengintai itu di mana, saudara? Pasal 2 ayat yang ke-6. Menyembunyikan di atas atau rumah, betul, di loteng. Tepatnya dia menyembunyikan di bawah timbunan batang rami. Nah ini mungkin kita anggapnya biasa ya, saudara, tapi sesungguhnya ini detail yang penting, saudara. Batang rami pada masa itu bukan batang jerami biasa. Karena batang rami ini nantinya bakal diolah, diproses menjadi kain. Kain apa? Kain lenan, untuk kemudian dijual lagi. Jadi mungkin saja Rahab waktu itu jemur batang rami di atas sotor rumahnya untuk usaha produksi kain yang dia miliki. Oh, jadi dia juga punya usaha sendiri. Untuk apa? Untuk kecukupan ekonomi keluarganya. Jadi saudara, sebenarnya Rahab itu bukan perempuan biasa. Nah, kenapa dia jadi perempuan sundal? Kemungkinan karena nasibnya ya, dalam tanda kutip nasib, maka ia harus menjadi pelacur atau perempuan sundal. Namun sesungguhnya Rahab itu bukan tipe perempuan yang lemah, yang lele, itu yang menyerah saja pada keadaan, namun ia tetap berusaha. Tapi kenapa dia disebut sebagai pelacur, sebagai perempuan sundal? Karena ya udah terlanjur dikenal demikian. Namun sesungguhnya Rahab adalah perempuan yang tangguh. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan tadi ya, saudara. Kok bisa Rahab itu bilang, aku tahu? Dia bisa tahu tentang Tuhannya Israel. Saudara, kalau kita coba lihat sejarahnya bangsa Israel ya, ada banyak peristiwa menakjubkan yang dialami oleh bangsa Israel. Yang pertama, kalau kita lihat peristiwa keluaran. Israel awalnya itu budak kan ya di Mesir. Kemudian mereka bisa bebas pada waktu Tuhan mengutus Musa. Bahkan Firaun dan pasukannya semua mati waktu menyeberangi Laut Teberau. Yang kedua, Israel juga bisa bertahan hidup 40 tahun di padang gurun. Itu panas dan berbahaya, saudara, 40 tahun, tapi mereka tetap bertahan hidup. Dan yang ketiga, mereka bisa memenangkan peperangan melawan bangsa-bangsa yang besar. Ini menarik, saudara, ditambah lagi kalau kita lihat lagi tadi di ayat yang ke-10, pengakuannya Rahab, rincian-rincian yang dia sebutkan itu luar biasa sekali peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel. Ternyata bangsa yang dulunya budak itu, yang memang nggak punya keahlian dalam berperang, kok tiba-tiba bisa menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang luar biasa gitu. Ya tentu kita tahu semua ini bukan karena Israel, tapi karena ada Tuhan yang menyertai mereka. Ya makanya nggak mungkin kabar sebesar itu bisa tidak menyebar ya, pasti akan menyebar ke berbagai pelosok. Di ayat 9, saudara, bahkan Rahab bilang, kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gentar menghadapi kamu. Sampai segitunya kabar tentang Israel menyebar, bahkan sampai penduduk negeri pun gemetar menghadapi mereka. Oke lah, ini soal informasi, saudara. Kalau soal informasi mungkin wajar ya bisa menyebar. Tapi kalau kita menanyakan lebih lanjut, kenapa Rahab sampai mau percaya kepada Tuhan Israel? Tampaknya, saudara, pada masa itu tuh nggak mungkin perempuan percaya sama Allah lain. Karena kan lebih banyak bergabung sama pria, pasti soal kepercayaan, soal Allah pun pria yang ngatur, perempuan mungkin ikut-ikutan aja. Tapi Rahab berani ambil langkah untuk percaya kepada Allah. Itu menarik, saudara. Rahab menjadi pribadi yang berbeda, dan disinilah kita melihat iman seorang Rahab. Iman itu menuntun dia untuk mengambil keputusan yang berbeda dari orang-orang sebangsanya. Ketika Rahab misalnya memperdaya para pengejar itu dan menyembunyikan dua pengintai Israel, sebenarnya Rahab sedang menempatkan dirinya di bawah resiko, saudara. Seandainya Rahab ketahuan, pasti nyawanya juga yang jadi taruhan. Ya, saudara, jadi iman akan menuntun kepada perbuatan. Dan iman Rahab ini bukan didasari oleh perasaan semata, tapi didasari oleh pengetahuan yang benar akan Allah. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Rahab dapat berkata, aku tahu Allah Israel adalah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Kok dia bisa bilang tahu padahal kan dia belum melihat, seperti halnya bangsa Israel. Nah inilah yang menarik, saudara. Bisa dibilang imannya Rahab justru lebih besar dari bangsa Israel, karena Rahab tetap percaya walaupun dia tidak melihat. Lantas apa buktinya bahwa imannya Rahab ternyata benar? Mari kita lihat di pasal yang ke-6, saudara.
pasal yang ke-6 ayat 22 dan 23. Ini adalah peristiwa di mana Allah memerintahkan Yosua untuk menumpas bangsa Yeriko. Mari kita lihat apa yang terjadi pada Rahab dan keluarganya pada waktu Allah memerintahkan Israel menumpas Yeriko. Di pasal 6 ayat 22 dan 23. Saya bacakan ya. Di ayat 22, tetapi kepada kedua orang pengintai itu Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu ke rumah Rahab, dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Kemudian di ayat 23, lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Kemudian kita lanjut lagi satu lagi di ayat 25. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Saudara, karena iman Rahab, iman satu orang, ia, keluarganya, dan seluruh kaumnya diselamatkan. Gak hanya itu saudara, hingga perjanjian baru pun nama Rahab juga tetap diingat ya, tetap disebut. Misalnya saja dalam Ibrani 11 ayat 31, Rahab yang masih dikenal sebagai perempuan sundal itu disebut sebagai tokoh iman saudara. Atau di Yakobus 2 ayat 25, Rahab yang juga disebut pelacur, Yakobus bilang ia dibenarkan karena perbuatannya. Yang lebih luar biasa lagi saudara, Allah juga beranugerah memberikan kehormatan kepada Rahab untuk menjadi nenek moyang Yesus Kristus yang masuk ke dalam rencana agung Allah. Kalau saudara penasaran, nanti boleh baca Matius 1 ayat yang kelima. Di silsilah Tuhan Yesus itu ada nama Rahab di sana. Semuanya tentu karena anugerah Allah dan imannya Rahab kepada Allah. Saudara, setelah semua yang kita dengar tadi tentang iman Rahab kepada Allah dan semua yang ia lakukan, apakah kita bisa bilang bahwa kita seharusnya meneladani iman Rahab, kita seharusnya beriman kepada Tuhan? Wah, tampaknya kita perlu hati-hati kalau mau mengambil kesimpulan secepat itu. Karena fokus kita seharusnya bukan kepada Rahab, tapi terlebih itu kepada Allah. Allah lah yang mengizinkan Rahab untuk mengenal dia, Allah yang mengizinkan Rahab bertemu dengan pengintai, Allah yang mengizinkan Rahab untuk diselamatkan, dan akhirnya melibatkan Rahab juga dalam rencana agung. Kalau kita cuma bilang, karena imannya Rahab nih, maka semuanya diselamatkan, kita keliru saudara, karena kita seolah-olah meyakini bahwa keselamatan itu hanya usaha manusia. Padahal sesungguhnya Rahab itu adalah manusia berdosa juga, harusnya dia juga mati karena dosa-dosanya. Ditambah dia juga orang non-Israel, mungkin juga sebelumnya dia penyembah berhala, dan sebagainya. Sekarang kalau kita coba lihat diri kita, apakah kita lebih baik dari Rahab? Saya pikir tidak ya, kita juga manusia berdosa, kita bukan orang Israel juga, dan bahkan dulu adalah kita musuh-musuhnya Allah. Kita seharusnya mati karena dosa. Namun saudara, karena Allah mengasihi manusia, dia rela turun ke dalam dunia, menebus dosa umat manusia, sehingga kita pun diselamatkan. Kita manusia berdosa yang harusnya mati dalam kekekalan, dapat diperdamaikan dengan Allah dan beroleh hidup yang kekal. Seperti halnya Allah tidak memandang masa lalu Rahab, Allah juga nggak memandang masa lalu kita sebagai orang berdosa. Seburuk apapun kita, ia tetap menerima dan bahkan mau berkorban demi menyelamatkan kita, saudara. Jadi pertama, dan satu-satunya dan terutama, keselamatan hanyalah anugerah Allah, saudara. Manusia kemudian merespons anugerah tersebut dengan beriman kepada Allah. Makanya kan Alkitab bilang, kita diselamatkan karena anugerah melalui iman. Dan kita juga kemudian dapat beriman pada Allah dan mengizinkan Allah untuk masuk dalam diri kita. Jadi saudara, kalau kita bisa simpulkan ya, iman itu adalah kepercayaan yang tak tergoyahkan bahwa Allah akan melakukan segala sesuatu yang telah dijanjikan, meskipun belum ada bukti yang kelihatan. Dan janji itu adalah kehidupan kekal di dalam Kristus. Lantas saudara, setelah kita diselamatkan, apa selanjutnya? Sudahkah kita menjalankan keselamatan kita seperti yang Allah mau? Sudahkah kita menunjukkan iman kita demi mempermuliakan Tuhan?
Ingat saudara, iman itu harus didasari oleh pengetahuan yang benar akan firman Tuhan. Jadi semakin kita mengenal Tuhan dengan benar, semakin kuatlah iman kita. Tapi kalau kita mau coba bertanya lagi, apakah pemahaman kita tentang iman sudah tepat? Apakah iman itu sekedar mengaku, oh saya percaya. Itu baik sih memang, tapi bukankah iblis juga percaya bahwa Kristus adalah anak Tuhan? Apakah iman itu hanya merupakan alat untuk kita memperoleh apa yang kita inginkan, untuk hal-hal yang bersifat sementara, untuk hal-hal yang bersifat materi? Misalnya kita bilang, oh saya beriman, tahun ini saya punya rumah baru, saya beriman bulan ini usaha saya jadi jauh lebih sukses, saya beriman bahwa minggu ini saya bisa keliling dunia. Oh, mohon maaf saudara, sayang sekali ya jika pemahaman kita tentang iman itu sebatas hal materi dan sementara. Memang ada baiknya, tapi sepertinya sayang sekali kalau cuma hanya sebatas itu. Karena saudara, kita itu diberikan iman untuk melakukan hal-hal yang berdampak kekal. Kalau kita hanya pakai untuk hal-hal yang sementara, itu nampaknya sayang sekali. Saudara, iman itu adalah alat untuk memuliakan Allah, bukan untuk memuaskan keinginan kita. Kita itu alatnya Allah untuk melakukan kehendaknya, bukan Allah yang menjadi alat kita untuk mengabulkan keinginan kita. Jadi apa yang bisa kita lakukan nih? Hal yang paling sederhana dan mendasar, saudara, pupuk iman kita dengan cara relasi kita dengan Tuhan, saudara. Kita dapat mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Di Roma 10 dibilangkan iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Apakah kita setia mendalami firman Tuhan hari demi hari? Tapi gimana caranya mendalami firman Tuhan? Pertama, bisa kita baca Alkitab setiap hari, saudara. Kalau perlu ikut program membaca Alkitab setahun, ya saya nggak tahu di sini apakah ada. Tapi sekarang kalau kita lihat di website atau di aplikasi-aplikasi itu sekarang ada banyak, saudara. Nah, lebih jauh lagi jangan cuma dibaca, tapi juga direnungkan. Apa sih yang Tuhan mau katakan kepada kita melalui firman-Nya? Kalau perlu saudara tulis ayatnya di mungkin notes kecil gitu ya, untuk kita hafalkan sepanjang hari. Terus saudara, untuk renungan juga sekarang ada banyak ini, misalnya ada aplikasi namanya Warung Sate Kamu, atau di website juga bisa. Ini kalau mau baca-baca renungan setiap hari ada, saudara. Atau kalau kita mau lihat juga ada namanya aplikasi YouVersion. Ini juga cukup lengkap, kita bisa baca-baca renungan, dan bahkan kita bisa share juga sama teman-teman. Kita bisa baca berkelompok. Atau kalau mau lihat YouTube juga kan sekarang ada banyak ya, saudara. Dan tentu saja bisa minta sama gereja, minta sama hamba Tuhan. Ada apa sih itu, ada Losaluki di sini. Kita bisa tanya-tanya, dengar renungan yang bagus atau rekomendasi channel YouTube yang baik juga. Ya mungkin kalau sekarang kita merasa iman saya masih lemah ternyata. Ya nggak apa-apa, saudara. Justru kita sadar akan iman kita yang lemah itu, maka kita perlu pertolongan Tuhan untuk menumbuhkan iman kita. Walaupun iman kita mungkin sekarang masih lemah, tapi selalu ada kesempatan untuk bertumbuh. Ingatlah saudara bahwa iman yang sejati itu punya kuasa, meski hanya sebesar biji sesawi, kata Tuhan Yesus. Karena ada kuasa Allah di dalam iman itu. Biarlah kita sebagai orang-orang yang telah beroleh keselamatan, terus menghidupi iman itu dan memupuk iman kita, sehingga kita terus bertumbuh dan berbuah. Amin. Saat ini bagi kita sekalian. Mari bersahabat. Marilah kita bersama dalam umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat yang dibaptis dan menurut pengakuan iman terasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus,
ampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita bersama naikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau yang telah menyelamatkan kami, dan bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Tolonglah kami ya Tuhan agar terus menjalankan keselamatan kami, terus memupuk dan memelihara iman kami, dan biarlah Engkau sendiri akan terus menolong kami dalam pertumbuhan kami. Dan mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk masing-masing kami, untuk jemaat yang mungkin tidak bisa hadir hari ini ataupun mereka yang sedang dalam lemah tubuh. Kami mohon Tuhan sendiri yang kiranya menguatkan, memulihkan, dan juga menyembuhkan mereka sehingga boleh bersama-sama kembali dengan kami. Biarlah ya Tuhan, Kau juga yang terus menyadarkan setiap kami bahwa Kristus lebih dari cukup ya Tuhan. Kami juga terus menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang berkati untuk aparat pemerintahan dan segenap jajarannya. Biarlah semuanya terus bersama-sama ya Tuhan menjalankan apa yang harus mereka lakukan, bukan mementingkan kepentingan sendiri, tapi juga kepentingan rakyat. Kami terus berdoa untuk gereja-gerejamu ya Tuhan, khusus untuk kabaran Injil. Biarlah Tuhan yang terus mengobarkan semangat pada jemaat-jemaatmu untuk membagikan iman mereka kepada sesama mereka, sehingga nama Tuhan semakin dikenal dan dipermuliakan. Mungkin juga di antara kami ada yang memiliki pergumulan pribadi yang tidak dapat terkatakan. Kami menyerahkannya kepada Tuhan, Kau sendiri akan tahu dan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap doa kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, kita sudah diingatkan akan iman kita berlebih, bertingkatkan kepada iman kita kepada Tuhan Yesus. Yang disampaikan oleh hambanya, Lukas. Terima kasih, Lukas. Tuhan Yesus berkati pelayanan Lukas. Ya, tiba pada saat ini, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralasan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita menyanyikan pujian persembahan dari KPPK nomor 50, Pakai Hidupku Ini.
puji syukur kami naikkan padamu Bapa yang baik. Terima kasih atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan, atas pernyataan sepanjang hidup kami. Dan pada saat ini kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami Bapa. Apa yang kami persembahkan dapat dipakai untuk meluas kerajaan-Mu melalui gereja kami. Dan berkatilah tangan-tangan yang memberi, dan berkatilah setiap tangan yang mengelola semua untuk kemuliaan. Hanya di nama Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Amin. Segala kemuliaan hanya untuk bagi Tuhan Yesus. Kita akan mengakhiri pada kita pada pagi hari ini dengan pujian pemutusan anugerah kasih dan penggerakannya, dan nanti kita akan menerima doa berkat dari hambanya Pinjero. Yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, selesai sudah ibadah kita. Silakan duduk, kami satu sejenak untuk mengucap syukur pada Tuhan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.